Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada sahabat JH dimanapun berada. Kembali lagi dalam acara Health Talk. Kali ini akan membahas mengenai gangguan tidur pada penyakit neurologi. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Saya Dr. Fevi yang akan memandu acara Health Talk pada siang hari ini. Dan ada narasumber keren kita pada siang hari ini, yaitu dengan Dr. Yeti Hambarsari, spesialis saraf, Rumah Sakit JIH Solo. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Dok. Sudah siap, Dok, untuk acara Health Talk kali ini? Insya Allah. Oke, siap. Jadi nanti kita akan membahas mengenai gangguan tidur ya, Dok, ya, atau sleep disorder, terutama khususnya pada penyakit neurologi seperti itu, Dok. Mungkin tak lupa saya akan mengingatkan juga untuk sahabat JH, jangan lupa untuk mencantumkan pertanyaannya yang sip-sip ya. Jadi nanti bisa dicantumkan melalui Instagram ataupun YouTube Live. Nanti untuk 4 orang penanya yang beruntung akan mendapatkan giveaway di akhir acara seperti itu. Nanti jangan lupa ya. Oke. Mungkin kita langsung aja, Dok, membahas mengenai gangguan tidur ya, Dok, ya. Tidur ini kan istilahnya kebutuhan primer setiap manusia ya, Dok, ya, gitu. Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit, Dok, mengenai, sebelum kita bahas mengenai gangguan tidur, mungkin boleh diceritakan mengenai fase tidur yang normal itu bagaimana, kemudian kalau ada gangguan itu kemudian masuk gejalanya seperti apa gitu. Silakan, dokter. Terima kasih, Dokter Fevri. Jadi sebenarnya tidur itu sesuatu hal yang fisiologis ya, Dok, ya. Ya. Jadi tidur itu sebenarnya kayak penurunan kesadaran, tapi bersifat reversibel, sehingga terjadi gangguan fungsi kognitif ya, tapi tidak sepenuhnya. Jadi sepenuh otaknya tidak berespon pada waktu terjadi stimulus dari luar. Reversibel ya, Dok. Ya, jadi kalau penurunan kesadaran kan makin lama makin turun, nggak ada respon apapun. Tapi kalau tidur kemudian ada stimulus dari luar, dia bisa bangun. Sebenarnya gangguan tidur itu macam-macam ya, Dok, ya. Memang paling banyak gangguan tidur itu adalah insomnia. Jadi kesulitan untuk tidur, kesulitan untuk mengawali tidur, kesulitan untuk mempertahankan tidur. Mempertahankan tidur itu dalam artian setiap malam sering bangun, jadi terjadi fragmentasi tidur. Kemudian bangunnya lebih dini, kemudian setelah bangun dia tidak bisa tidur lagi, sulit tidur lagi. Kemudian kalau pagi dia tidak fresh, itu insomnia. Kemudian ada hipersomnia, jadi mudah tertidur. Jadi misalkan siang hari, terutama pada waktu siang hari dia sulit untuk terjaga. Jadi tiba-tiba dia tertidur. Kemungkinan itu bisa disebabkan beberapa hal. Dari insomnia malam hari karena dia kesulitan untuk mempertahankan tidur, mengawali tidur. Jadi kualitas tidurnya kurang. Jadi pada siang hari yang harusnya beraktivitas, jadi dia mudah ngantuk seperti itu. Jadi otomatis kan mengganggu aktivitas gitu, Dok. Kalau mungkin gejala-gejala yang sering yang diamati dari teman-teman dengan gangguan tidur itu bagaimana, Dok, kira-kira? Oke, kalau yang insomnia ya, Dok, ya, sebenarnya kan sebenarnya banyak banget ya gangguan tidur itu, tapi di luar gejala neurologis ya. Penyakit neurologis maksudnya. Jadi ada insomnia, hipersomnia, gangguan sirkadian. Jadi tidur. Jadi waktu tidur dalam tubuh kita itu tidak sesuai dengan waktu tidur di lingkungan. Itu gangguan irama sirkadian, ada paransomnia, ada tidur yang disebabkan karena misalnya penyakit neurologis, penyakit psikiatri, penyakit metabolik. Tapi yang paling sering memang insomnia. Tadi gejalanya, Dok, kalau insomnia tadi ya. Insomnia itu jadi dia mengawali tidur itu sulit. Harusnya kan orang normal tuh tidurnya jam 9 atau jam 10 ya, Dok, ya. Dia sulit untuk memulai tidur, mengawali tidur dia sulit. Jadi dia berjam-jam ada di tempat tidur belum bisa tidur. Kan itu mengawali tidur dia kesulitan. Kemudian yang kedua, kalau insomnia dia sulit mempertahankan tidur. Harusnya kalau siklus tidur, fase tidur tadi yang dokter Fevri tanyakan kan ada fase non-REM sama REM kan. Fase tidur itu ada tahap 1, yang non-REM tahap 1, 2, 3, 4. Jadi dari tidur ayam kemudian sampai tidur dalam, tidur dalam lagi paling dalam sampai terjadinya mimpi, itu kan yang non-REM itu dia tidak bisa sampai maksimal. Jadi cuma stadium 1 atau 2 dia sudah bangun lagi. Begitu juga berulang. Jadi sulit untuk mempertahankan tidur. Sebenarnya normal.
kita terjaga pada waktu malam hari pada waktu, tapi ada kriterianya, tidak boleh 4 atau 5 siklus itu. Kalau lebih itu terjadi gangguan dalam mempertahankan tidur. Kemudian yang ketiga, dia bangun dini hari, harusnya bangunnya jam 4 pagi atau jam 5 ya dok ya. Dia jam 2 jam 1 udah bangun, padahal tidurnya misalnya jam 10 atau jam 11. Kemudian setelah bangun dia tidak bisa tidur lagi. Oke. Kemudian kalau pagi dia tidak fresh pada waktu bangun tidur. Itu gejala insomnia. Insomnia itu dibagi lagi dok, ada yang akut, kronik. Kalau akut biasanya gejalanya tuh kurang lebih 3 sampai 4 minggu. Oke. Kalau yang kronik, yang biasanya butuh penanganan ekstra, itu biasanya gangguan tidurnya bertahan 1 sampai 3 bulan. Oke. Dan dari tadi ada hipersomnia, ada gangguan irama sirkadian, misalkan orang jet lag. Iya. Kemudian misalnya kita dokter atau para medis yang kena shift Ya, kerja, betul, itu juga bisa menyebabkan gangguan tidur. Iya, betul dok. Kemudian misalnya ada yang istilahnya advance sleep wake phase disorder. Jadi biasanya pada mahasiswa yang mengerjakan tugas, biasanya kan tidurnya sampai malam-malam. Betul, praktikum sampai dini hari gitu ya dok. Jam 2 baru tidur ya. Nanti bangunnya jam 10 pagi. Walaupun mungkin kualitasnya bagus, tapi tidak sesuai sama jam tidur orang normal. Kemudian ada yang itu yang delay, ada yang advance biasanya pada orang pada orang yang sudah manula, sudah usia senja, itu biasanya kan tidurnya awal jam 7, jam 6 udah tidur, tapi jam 1 siang, jam 2 udah bangun sampai paginya nggak bisa tidur. Itu kan gangguan sirkadian. Jadi macam-macam untuk gangguan tidurnya. Oke. Tapi mungkin menarik sih dok, tadi mungkin karena kita juga sebagai tenaga kesehatan ya dok ya, kan itu ada shift malam kadang ya. Nah itu mungkin ada tips nggak sih dok kira-kira supaya mungkin bisa mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan tidur tadi, karena kan memang kita kan ada saat dimana dituntut untuk terjaga ya dok ya, dan istilahnya boleh dibilang mengganggu circadian rhythm kita juga gitu. Mungkin ada nggak sih dok, mungkin juga bisa untuk sahabat JH yang sedang mengalami shift kerja shift ini, mungkin ada tips sedikit mungkin dok supaya bisa mengurangi terjadinya sleep disorder tadi. Biar kualitas tidurnya habis pulang maksimal ya. Terutama yang shift malam dok ya. Kalau shift pagi, shift siang mungkin tidak masih ada masalah aman, ya, masih aman. Untuk yang shift malam memang harus memperhatikan agar kualitas tidur waktu dia pulang kualitasnya benar-benar maksimal. Jadi misalnya kita pekerja shift ya, bisa dokter, bisa perawat, bisa karyawan yang lain. Pagi hari pada waktu pulang kita pakai kacamata hitam ya, untuk menghindari paparan cahaya langsung. Karena kan kalau kena paparan kan itu menghambat melatonin padahal dibutuhkan untuk nanti irama tidurnya. Terus sampai rumah itu kalau sampai rumah perlu kerjasama dengan orang rumah. Jadi misalkan yang punya anak balita ya minta tolong yang di rumah untuk menjaga. Jadi benar-benar dia tidur untuk beristirahat. Ruangannya kordennya ditutup. Jadi benar-benar dibuat kamarnya senyaman mungkin. Korden ditutup, kemudian pencahayaan minimal atau redup, kemudian langsung sebelumnya kan ya biasa aktivitas kita membersihkan diri dan lain sebagainya. Kalau sudah langsung ke tempat tidur yaitu untuk tidur. Berarti istilahnya dibuat settingan istirahat kita tuh sama seperti pada saat malam hari seperti itu ya dok, karena untuk memicu melatonin tadi ya dok. Oke, menarik ini dok. Kalau misalkan ini dok, kalau penyakit neurologi mungkin kita lebih spesifik ya dok ya, membahas ke penyakit neurologi. Kira-kira gangguan tidur pada penyakit neurologi ini apa saja sih dok mungkin? Banyak banget dok. Banyak banget ya. Sampai penyakit neurologis itu bisa menyebabkan gangguan tidur, insomnia maupun hipersomnia. Misalnya pasien post-stroke, pasien demensia, Parkinson, epilepsi, kemudian gangguan gerak, restless syndrome, kemudian ada periodic limb movement disorder, jadi gerakan-gerakan gerakan yang tidak terkontrol, kemudian trauma kepala, biasanya pasien-pasien setelah cedera kepala atau kecelakaan. Kemudian pasien nyeri itu juga bisa menyebabkan gangguan tidur. Jadi hampir semua bisa menyebabkan gangguan tidur.
Berarti intinya yang mengganggu area brain itu bisa cukup mengganggu siklus tidur juga ya dok ya? Iya, kalau mengenai misalkan kalau mengenai area langsung ya yang mengontrol misalnya kan di area hipotalamus, hipokampus kan yang mengontrol pengeluaran neurotransmitter yang berhubungan dengan ritme tidur kita kan. Itu bisa menyebabkan gangguan tidur. Nyeri pun sebenarnya tidak misalnya nyeri perifer ya Jok ya, kayak neuropatik diabetikum itu kan tidak mengenai sentral. Tapi nyerinya itu yang membuat dia tidak bisa tidur pada malam hari. Mengganggu kualitas hidup ya dok ya, Iya. lebih ke oke. Oke, mungkin ini kepada sahabat JIH bagi yang ingin menanyakan nih terkait dengan gangguan tidur yang dialami atau mungkin keluarga juga yang mengalami gangguan tidur, boleh banget nih ditanyakan ke Dokter Yeti ya dok. Mungkin sudah ada dok ternyata pertanyaan dari sahabat JIH ya dok. Mungkin kita selingin sedikit dok mengenai pertanyaan ini ya dok. Dari @ashraf_suseno, apakah menatap layar terlalu lama dapat menyebabkan insomnia atau kesulitan tidur? Oke, mungkin lebih ke penyebab dari insomnia ini ya dok ya. Iya. Oke. Kan kalau menatap layar itu cahaya ya dok ya. Iya. Kan kalau cahaya kan akan menghambat impuls dari chiasma supraoptikum kan, menghambat dari pengeluaran melatonin. Oke. Pada melatonin diperlukan salah satu neurotransmitter untuk merangsang atau menginduksi tidur. Otomatis iya. Selain kesulitan tidur kan ya otomatis gangguan matanya dok ya. Iya. Ya memang bisa menyebabkan insomnia. Kalau misalnya tapi harus dicari dulu apakah benar-benar insomnianya karena terlalu menatap layar. Jadi biasanya kita ada screeningnya dok. Tidak langsung menetapkan, oh ini karena terlalu banyak melihat komputer, ini insomnia nih. Kita biasanya itu ada screeningnya. Ini lewat tool lewat questionnaire ya, lewat questionnaire ada screeningnya dan screeningnya banyak tool tipe-tipenya banyak. Jadi kita bisa lakukan screening apakah benar menatap layar terlalu lama bisa menyebabkan insomnia. Kemungkinan iya. Berarti bisa jadi salah satu penyebab ya dok ya, tapi bukan jadi penyebab utama yang menyebabkan gangguan. Oke. Kalau mungkin penasaran boleh konsul ya dok ya terkait. Oke dok. Oke, tapi mungkin dok kalau untuk bagaimana sih dok cara kita berapa lama ya lebih tepatnya dok? Mungkin berapa lama kita bisa observasi terkait dengan gangguan tidur kita, mungkin kita mulai ngerasa aduh saya kok akhir-akhir ini udah mulai sulit nih untuk memulai tidur atau mungkin mempertahankan tidur. Nah tuh kira-kira berapa lama sih dok observasi, mungkin self assessment ya yang bisa kita lakukan gitu dok untuk ini sudah saatnya kita harus cek ini terkait ini gitu. Kalau insomnia akut, misalnya insomnia akut kan ada triggernya dok, ada penyebabnya, misalnya tadi nyeri, kalau teratasi kan juga udah hilang. Misalnya karena kita banyak kerjaan, lemburan, kalau lemburannya sudah selesai ya sudah. Musiman ya dok. Iya, tapi yang butuh penanganan atau perhatian, insomnia akut kalau tidak ditangani secara maksimal bisa menjadi kronik. Kalau kronik kan lebih sulit. Kriteria insomnia salah satunya ada gangguan tidur minimal 3 kali seminggu. Baik. Kemudian lebih dari 3 bulan. Itu harus perhatian ya. Oh ini takutnya kalau misalnya tidak diatasi kronik, kemudian nambah parah, penanganannya lebih sulit karena kalau gangguan tidur itu nanti tidak hanya menyebabkan kualitas tidur kita tidak bagus ya, otomatis yang lain bisa kena, kemudian dari pekerjaan, dari sekolah kita, penyakit bisa muncul juga karena kan gangguan metabolik ya. Jadi kalau misalnya kita tidur itu bisa menurunkan tensi, kemudian menurunkan kerja ginjal, menurunkan suhu. Jadi kalau misalnya kekurangan ya otomatis kan itu akan naik ya, otomatis akan beralih menjadi gangguan metabolik. Berarti ada ya perlu diwaspadai ketika 3 kali dalam seminggu selama 3 bulan itu ya dok ya, itu yang harus waspada. Berarti kita juga harus bisa menilai diri kita sendiri juga ya dok ya kalau sudah ada ke arah sana seperti itu ya. Ada yang bilang 1-3 bulan persisten dok. Jadi bertahan terus ya itu harus perhatian juga. Persisten berarti lebih bahaya lagi ya dok ya kalau seperti itu ya dok. Ada lagi dok, mungkin ini juga banyak yang mengalami gangguan tidur dok dari teman-teman. Ada lagi pertanyaan. Dari Mai Itsma, dok, apakah penyebab sleep paralysis dan bagaimana cara mengatasinya? Sleep paralysis itu jadi sebenarnya salah satu kriteria narkolepsi ya dok ya. Biasanya itu narkolepsi itu salah satu gangguan tidur
excessive deep sleepiness, jadi dia mudah ngantuk, jadi dia sleepiness, kemudian terjadi sleep paralysis, katapleksi, halusinasi, dan gangguan perubahan perilaku dan lain sebagainya. Sleep paralysis itu dicirikan jadi dia itu, kalau yang katapleksi itu kan hilangnya tonus, jadi kalau sleep paralysis itu dia biasanya terjadi perubahan perilaku. Jadi pada waktu dia bangun, awal bangun atau mau tidur, biasanya pasien ada yang berteriak, ada yang jadi merasa tidak nyaman, jadi ada perubahan perilaku. Untuk men-screening itu tidak bisa kita langsung, oh ini terjadi sleep paralysis gitu ya. Baik. Harus kita screening, itu pun tidak hanya dengan questionnaire, biasanya kita dengan ESG, polisomnografi. Jadi di situ mengarah enggak ke arah misalnya narkolepsi. Kemudian ada pemeriksaan MSLT, yaitu multiple sleep latency test. Kemudian kalau itu memang mengarah ke narkolepsi, biasanya memang ada hubungan dengan genetik. Baik. Jadi ada Oke. perubahan perilaku pada awal bangun sama waktu akan tidur. Oke. Dan itu dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut ya dok ya? Dan untuk cara ini. mengatasinya ya kalau secara tidak bisa langsung bisa diatasi dok, harus kita misalnya kalau sudah mengalami kondisi seperti itu ya harus ke misalnya ke sentral pengobatan ya, misalnya ke dokter, apa kita screening apakah benar-benar sleep paralysis. Cara mengatasi nanti kalau misalnya benar-benar sleep paralysis, nanti biasanya kita berikan obat-obatan. Oke, baik. Oke, semoga bisa menjawab ya untuk pertanyaan terkait sleep paralysis ini. Mungkin kita lanjut dok, dari Al.Tri0101. Apakah orang yang menderita depresi dan sering konsumsi obat penenang bisa mempengaruhi susunan saraf dan mempengaruhi pola tidur juga dokter? Oke, jadi pasti ya sebenarnya itu orang stres, depresi memperburuk gangguan tidur. Oke. Gangguan tidur bisa mencetuskan depresi atau stres. Jadi itu seperti lingkaran Setan ya dok. ya gitu. Oke, berarti Jadi saling keterkaitan saling ya dok. keterkaitan. Kalau mengonsumsi obat penenang, dalam artian kalau minum obat penenang harus pengawasan dokter ya, dokter sekompetensinya ya, misalnya dokter psikiatri ya. Biasanya kalau misalnya obatnya minimal, itu ya tidak sampai menyebabkan gangguan yang berat. Namun memang kita tahu obat-obatan antidepresi, anti stres itu menyebabkan ngantuk. Ya, jadi kan biasanya pemberiannya dosisnya berapa, kemudian waktunya kapan ya untuk mencegah ngantuk yang mengganggu aktivitas pada siang hari, terutama kan pada siang hari. Kalau mengonsumsi kalau sesuai dosis dengan pengawasan dokter, biasanya kan kita meminimalkan bukan kerusakan, sebenarnya nggak kerusakan saraf ya. Tapi neurotransmitter yang kalau obat-obatan depresi, obat-obatan stres untuk mengontrol stres atau stresor itu kan yang berhubungan dengan neurotransmitter. Kalau bahasa awamnya apa ya neurotransmitter? Zat-zat yang ada di otak gitu ya. Zat senyawa kimia yang ada di otak gitu ya. Itu yang kita kontrol kan, yang kita kontrol. Sebenarnya untuk mempengaruhi susunan saraf pusat sih kalau dengan pengawasan dokter yang berkompetensi kemungkinan enggak ya, kecuali kalau misalnya memberi atas dosis sendiri ya dok. Ada yang misalnya kayak antihistamin itu kan kadang dijual bebas ya dok. Betul, ya. Itu kan dokter. padahal histamin itu kan salah satu neurotransmitter kan, mempengaruhi neurotransmitter yang ada di otak ya, harus hati-hati. Oke. Kalau mempengaruhi pola tidur iya, karena obat-obatan antidepresi itu menyebabkan ngantuk. Iya. Oke. Berarti ini bisa mempengaruhi asalkan ini ya dok ya, selama masih dalam pantauan dokter, insya Allah masih aman ya dok ya. Biasanya kan dipantau sampai didapatkan dosis sekecil mungkin, Iya. tapi mengontrol depresinya. Iya. Kalau biasanya akut kan, biasanya gampang diatasi ya dok. Yang saya tahu sih, mungkin teman sejawat psikiatri yang lebih tahu. Kalau depresinya akut mungkin tidak sepanjang pengobatannya ya, selesai mungkin sudah berhenti, kemudian biasanya di cognitive behavior. Tapi yang kronik mungkin membutuhkan pengobatan jangka panjang. Oke, siap dok. Ada lagi dok pertanyaannya dok. Penyebab dan faktor risiko yang paling sering, mungkin ini belum kita dalami ya dok ya, mungkin terkait dengan gangguan tidur terhadap penyakit neurologi, mungkin faktor risiko yang paling sering apa dok? Faktor risiko penyebab insomnia.
Iya, penyebab penyebab gangguan tidur iya, Dok. pada penyakit neurologi ya, Dok, Betul, betul, ya. dokter. Faktor resiko yaitu kalau sudah misalnya terjadi stroke ya sebenarnya jangan sampai sih terjadi stroke kan, mengendalikan faktor resikonya. Iya, Kemudian Parkinson, misalnya Parkinson itu kan penyakit kronik progresif ya, Dok, betul. ya. Kan tidak bisa kita obati tapi kita bisa hambat perkembangannya biar stadiumnya tidak cepat, misalnya ke stadium 4 atau 5. Apa itu? Ya, kalau misalnya kita faktor risikonya misalnya stroke ya harus kita kendalikan stroke-nya biar tidak berat. Kalau bisa jangan sampai stroke. Kalau Parkinson ya dengan obat-obatan penghambat gejala Parkinson-nya. Karena salah satu gejala Parkinson itu kan dibagi dua ya, motorik sama non motorik. Yang non motorik salah satunya gangguan tidur. Kemudian pasien misalnya nyeri ya kita kendalikan nyerinya, misalnya nyeri punggung ya kita atasi dulu nyeri punggungnya, kita obati, kita cari penyebabnya. Misalnya nyeri punggungnya disebabkan dari apa, dari ototnya, dari sarafnya, dari tulangnya, kan perlu kita evaluasi lagi. Kalau itu teratasi kemungkinan gangguan tidurnya juga akan lebih baik, akan berkurang. Oke. Ini ada lagi, Dok. Kita kupas tuntas pertanyaan dari teman-teman ya, Dok, ya. Dari @riza_amalioni, apakah orang yang mengalami Down syndrome bisa lebih berpotensi mengalami gangguan pada saat tidur, Dok? Ini lebih ke neuropediatri ya sebenarnya. Bisa juga sih, Dok, tapi saya belum pernah membaca kalau pasien epilepsi ya. Oke. Epilepsi pada anak, pada anak misalnya, kemudian parasomnia itu juga bisa. Parasomnia salah satunya sleep walking atau sleep terror. Itu kan pada anak-anak ya, atau anak-anak wanita, pada anak-anak laki-laki usianya juga range-nya beda, itu juga bisa menyebabkan gangguan tidur. Tipenya parasomnia. Tapi kalau Down syndrome bisa juga sih mengalami gangguan tidur, tapi mungkin tidak bisa kita samaratakan, oh pasien Down syndrome masih mengalami gangguan tidur, tidak bisa juga. Harusnya kita kita assessment lagi, kita cari lagi apakah memang benar misalnya pasien yang mengalami Down syndrome itu mengalami gangguan tidur. Misalnya gangguan tidur tipenya apa, insomnia, parasomnia, apakah benar-benar penyakit Down syndrome itu menyebabkan gangguan, apakah ada yang lainnya. Oke. Bisa jadi ada penyebab lain itu ya, Dok, Iya. ya, yang menyebabkan gangguan tidurnya itu ya, Dok. Oke. Ada lagi, Dok, mungkin ini yang penasaran, Dok, apakah akan ada penyakit yang serius jika sudah terbiasa dengan insomnia, Dok? Iya, tadi ya pasti. Betul, Dok. Tidur itu akan, tadi seperti yang saya katakan, tidur itu akan menurunkan tekanan darah, akan menurunkan misalnya pola pernafasan kita biar lebih istirahat, akan menurunkan suhu, akan menurunkan kerja dari ginjal. Jadi aliran darah ke ginjal kan tidak semaksimal ya. Itu kalau tidak teratasi ya makin lama bisa menjadi gangguan metabolik, Dok, terutama untuk jangka panjang ya. Oke. Sebenarnya itu juga kayak lingkaran setan, gangguan metabolik juga bisa menyebabkan gangguan tidur. Oke. Mungkin ini, Dok, kalau pasien saraf kan banyak yang mungkin low back pain, kemudian mengalami gangguan tidur, itu bisa dibilang sering ya, Dok, yang mengalami gangguan tidur itu, Dok? Iya. Jadi banyak pasien-pasien misalnya di poli saraf itu yang mengalami misalnya pasien post-stroke, pasien Parkinson, demensia Alzheimer, terutama demensia Alzheimer bisa, demensia vaskuler juga bisa, itu mengalami gangguan tidur. Ya kita harus men-screening, Dok. Apakah ini benar-benar insomnia dengan kuesioner tadi, apakah ini hipersomnia, apakah ini yang lain. Oke. Berarti kalau untuk pengobatan sambil mengobati misalkan low back pain-nya dengan gangguan tidur itu bisa secara bersamaan ya, Dok, ya, pasti. kalau untuk tata laksananya itu? Jadi biasanya gini, Dok, kan kadang kita kadang harus aware ya, harus aware dengan pasien. Jadi dia datang dengan nyeri punggung, nyerinya sudah 3 bulan nih, kan nyeri kronik kan, kronik. Tapi selama 3 bulan ini jika juga mengalami gangguan tidur. Biasanya kan kita berikan obat, kalau sudah kronik kan biasanya kita modifikasi, misalnya kalau nyeri ya, misalnya nyeri punggung, kita modifikasi selain analgetik ada ada ajuvannya itu bisa anti epileptik, bisa antidepresan juga. Itu kan kita lihat efek samping obat ajuvan itu kan
tidur ya, mudah tidur ya. Biasanya kita evaluasi seminggu 2 minggu. Oh ternyata berkurang setelah diberikan, kemudian apa itu keluhan juga tidurnya, kalau nyerinya berkurang otomatis gangguan tidurnya juga jauh berkurang. Mungkin jadi nyerinya mungkin juga efek dari obatnya sendiri. Oh, oke. Sebenarnya kalau gangguan tidur itu idealnya ya dok ya, kecuali kalau sudah memang benar-benar mengganggu sekali, terutama untuk kualitas hidup ya, mau nggak mau kita harus lakukan pemberian pengobatan. Tapi sebenarnya itu bukan alternatif pertamanya. Oke. Sebenarnya non farmakologinya dulu, dengan sleep hygiene, dengan CBT, dengan edukasi bagaimana kita mengontrol stimulus, dengan menstriksi waktu tidur. Jadi kemudian dengan terapi relaksasi seperti itu. Jadi non farmakologinya yang pertama dulu. Baik dok. Oke. Jangan kita berpikir langsung diobati, enggak sih, enggak. Itu nanti salah ya. Soalnya obat-obatan kita tahu sendiri, obat-obatan tidur, gangguan tidur terutama insomnia itu kan golongan benzodiazepin, antidepresan, antihistamin, tapi yang kan efeknya ya mempengaruhi sistem saraf ya dok. Otomatis kan, apalagi penggunaan jangka panjang kan benar-benar harus hati-hati. Jadi yang kita kedepankan adalah non farmakologinya dulu. Baru kalau misalkan itu kronik sangat mengganggu, mau nggak mau ya kita harus memberikan terapi pengobatan, tapi biasanya dengan low dose, kemudian kita tapering, tapi kita tidak bisa meninggalkan non farmakologinya. Jadi tetap itu harus beriringan sampai didapatkan dosis minimal mungkin, sampai dia tidak memakai obat-obatan farmakologi, baru CBT-nya. Oke, tapi mungkin menarik juga dok terkait sleep hygiene ya dok ya. Mungkin kan kita kadang salah satunya kalau screen time sebelum tidur kan itu juga salah satu mengganggu waktu tidur juga ya dok ya. Mungkin boleh diterangkan sedikit dok mengenai sleep hygiene tuh bagaimana sih dok yang baik untuk bisa kita terapkan di rumah masing-masing gitu dok. Ya, kita biasanya mengedukasi pertama pasien yang gangguan tidur terutama insomnia ya. Sleep hygiene. Iya. Tapi sulit-sulit gampang. Betul dok. Betul dok. Jadi kalau sleep hygiene itu, jadi sebenarnya ya idealnya tempat tidur itu ya hanya untuk tidur. Jangan di situ ada TV, ada mungkin kalau jam waker ya untuk mengetahui bangunnya, tapi jamnya dinding kalau bisa dilepas. Kemudian jangan makan sebelum tidur, terutama makan berat ya, 1 jam sebelum tidur jangan makan berat. Jangan berolahraga setengah jam sampai 1 jam. Kalau misalnya 2 atau 3 jam sebelum tidur bolehlah. Tapi kalau mau tidur terus olahraga ya jangan. Kemudian jarak dulu ya dok ya berarti. Jadi kemudian cahayanya redup, kemudian sirkulasi udaranya bagus, jadi dibuat senyaman mungkin. Jadi kamar tidur memang khusus untuk tidur, dibuat senyaman mungkin. Ke kamar tidur kalau waktu tidur. Jadi kalau memang waktunya tidur ya kita ke kamar tidur, misalnya jam 9, kita terbiasa tidur jam 9 atau jam 10 ya, kita ke kamar tidur ya langsung. Oke, berarti intinya kamar tidur harus bersih dari segala yang mengganggu idealnya gitu. Tapi sekarang sulit juga, kamar tidur ada TV, main HP, baca novel. Betul dok. Kalau tidak ada gangguan tidur sih tidak apa-apa ya dok ya. Tapi kalau ada ya harusnya. Oke, tapi mungkin sleep hygiene boleh bisa dibilang jadi upaya ya dok ya untuk teman-teman yang mungkin udah ada tanda-tanda terkait gangguan tidur, mungkin boleh diterapkan ya dok ya terkait dengan sleep hygiene ini. Mungkin bisa jadi ilmu juga nih buat teman-teman terkait sleep hygiene tadi. Pokoknya pastikan kamar tidur adalah istilahnya bersih, steril dari hal-hal yang bisa mengganggu masuknya tidur tadi itu ya dok gitu. Oke, mungkin kita bahas lagi dok. Ada pertanyaan lagi dok dari Rahel_Evodina. Dokter, saya mau bertanya, apakah jika usia sudah lanjut memang susah tidur ya dokter? Karena papa dan mama mertua saya selalu susah tidur. Itu penyebabnya apa ya dokter? Itu kalau istilahnya advanced sleep wake fase disorder. Jadi salah satu gangguan irama sirkadian biasanya pada usia tua. Jadi kalau pada usia tua itu biasanya maju tidurnya dong. Harusnya kan tidurnya jam 9 atau jam 10. Yang udah usia tua itu jam 6 atau jam 7 sudah tidur. Kemudian jam 1 atau jam 2 bangun. Habis itu tidak bisa tidur lagi sampai pagi, sampai aktivitas. Sebenarnya kualitas tidurnya itu tidak ada masalah. Jadi mungkin dia bisa dari fase
yang non REM dari fase tahap 1, 2 sampai tidur dalam dia tidak ada masalah. Cuma memang jam tidurnya tidak sesuai dengan jam tidur normal. Jam tidur normal kan harusnya jam 7, bangunnya jam 7, jam 9 atau jam 10, kemudian bangunnya jam 4 atau jam 5. Kan tidak sesuai dengan jam tidur yang normal. Seharusnya memang itu kan otomatis kalau misalkan jam 1 atau jam 2 bangun otomatis siangnya ya gampang tidur, ngantuk otomatis akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Kemudian yang kedua, kalau misalnya yang lain baru masih tidur terus orang tua kita sudah bangun kan kadang kita juga nggak nyaman ya. Biasanya ada beberapa terapinya tidak harus langsung pengobatan. Memang ada sih langsung pengobatan misalnya dengan pemberian melatonin ya. Tapi biasanya ada kronografi. Jadi waktu tidurnya itu jadi maju 2-3 jam sampai didapatkan siklus atau waktu tidur seperti orang normal. Seperti itu. Itu berarti pendekatannya berapa lama? Itu lama. Ya, itu kan harus kerjasama ya antara pasien, dokter dengan keluarga. Betul. Dan memang keberhasilannya tergantung kerjasama dan keinginan pasien. Selain dengan kromografi yaitu memundurkan jam tidur sampai didapatkan tidur seperti sedia kala itu memang sulit. Biasanya juga bisa dengan terapi cahaya. Ya, terapi cahaya biasanya jam 6 jam 7 itu dikasih cahaya. Biar tidak tidur. Terjaga ya, Dok ya. Iya. Okay. Bisa juga diberikan kalau misalnya dengan terapi seperti itu belum membaik, biasanya baru masuk melatonin. Oke, berarti ada pendekatan itu dulu ya, Dok ya, baru masuk ke pendekatan farmakoterapinya berarti ya, Dok. Oke. Ada lagi, Dok, mungkin ini lebih terkait prevalensi, Dok. Manakah yang lebih rentan terkena insomnia? Apakah pada pria atau pada wanita? Dok, mungkin kalau dari pasien dokter gitu. Sama aja, tapi wanita ya lebih banyak ya. Wanita baik. Wanita lebih banyak. Mungkin karena itu loh hubungannya sama stresornya. Lebih kita kan rentan ya perempuan. Sebenarnya laki juga sih sama-sama, tapi memang kebanyakan wanita sih. Tapi persentasenya nggak terlalu jauh. Tidak, sebenarnya kalau insomnia memang banyakkan pada wanita, tapi kalau misalnya penyakit gangguan tidur yang berhubungan dengan genetik kebanyakan pria. Misalnya kayak narkolepsi itu memang lebih banyak pada pria. Siap, Dok. Ada lagi, Dok, pertanyaan dari Vinda 06. Dok, mau tanya nih, di saat sudah tidur pada malam hari lalu tiba-tiba terbangun gara-gara tidak bisa nafas secara teratur, itu kenapa ya, Dok? Itu istilahnya OSA, obstructive sleep apnea. Jadi penyebabnya banyak, Dok, seperti metabolik itu juga bisa, kemudian gangguan anatomis dari organ pernafasan atas ya, misalnya lehernya terlalu pendek, kemudian proporsi rahangnya tidak proporsional, kemudian lidahnya gampang jatuh ke belakang, itu bisa menyebabkan obstructive sleep apnea. Hati-hati ya, itu kan biasanya ngorok ya, pasien-pasien ngorok kemudian menjadi OSA ya, obstructive sleep apnea. Hati-hati. Jadi kalau misalkan ada anggota untuk kriteria OSA itu kita juga ada kriterianya yang harus langsung penanganan. Kalau nggak ditangani kan memang bahaya, Dok. Betul. Ini bisa langsung mengganggu airway ya, tidak hanya obstruktif apnea, hipoapnea, bisa apnea. Itu kan yang bahayanya. Itu biasanya dari screeningnya ya pakai PSG juga, polysomnografi. Kriterianya kalau misalnya apnea kalau polysomnografi kan pemeriksaannya 8-9 jam. Jadi biasanya pasiennya dimondokkan, kemudian kita lihat pola tidurnya seperti apa. Misalnya ada snoringnya, snoring itu ngorok ya, snoring salah satu penyebab OSA, itu berapa kali. Kalau masuk kriteria misalnya ringan aja sudah harus ditangani, Dok. Kalau misalnya cuma 5 kali, ngoroknya 5 kali masih aman, kurang dari 5 kali masih aman, tapi kalau lebih ya harus dilakukan penanganan. Kadang
cuma ngorok gitu ya, Iya. wajar lah, biasa lah, tapi Mm-mm. hati-hati. Oke, berarti itu juga salah satu tanda kita harus waspada ya dok ya. Iya. Kalau misalkan ngorok tapi frekuensinya cukup berulang sering ya dok ya Iya. pada saat tidur tadi. Oke. Eh, Nah nih dok, ada pertanyaan dari asa_d08, mungkin kaitannya tentang penyakit neurologinya dok. Dok, apakah carpal tunnel syndrome termasuk penyakit neurologi? Soalnya kalau CTS-nya kambuh bisa sampai terbangun dari tidur saking nyerinya dok. Bagaimana cara mengurangi nyerinya ya dok? Oke. Iya, ini kan CTS kan carpal tunnel syndrome, jadi nervus medianusnya apa ya, ketekan ya, kecepit ya, kalau orang istilahnya orang kecepit terowongan Iya, tunnelnya yang di terowongan, sini, betul, Dok. tunnel carpalnya yang ada di pergelangan tangan. Ini salah satu penyakit neurologis, ya malah klinisnya itu banyak nyerinya itu pada malam hari ya, pada malam hari, kemudian di kesemutan. Biasanya pasien kadang kalau malam hari itu sampai nggak bisa tidur karena keluhan nyerinya ini dok ya, karena keluhan nyerinya. Bagaimana menanganinya ya? Ya biasanya ya kalau kita ya neurolog, kita tangani dulu, berikan obat-obatan. Ini fase apa sih? Fase akut atau kronis ya, sesuai dengan onsetnya, bukan fase, onsetnya akut atau kronis. Kemudian biasanya kita berikan obat farmakologi, biasanya kita bekerja sama dengan teman sejawat fisioterapi, rehabilitasi medik. Kalau misalnya masih mengganggu, biasanya bisa kita lakukan intervensi, misalnya dengan injeksi ya, injeksi itu bisa. Terus bisa juga dengan pembedahan dekompresi, jadi jepitannya dilonggarkan, itu juga bisa. Tapi penanganannya seperti itu. Kemudian kita edukasi aktivitas apa yang memperburuk ya, apa yang harus dilakukan biar mengurangi nyerinya, biasanya kita edukasi juga. Oke. Itu juga salah satunya mungkin faktor risiko penyebabnya juga harus dikendalikan juga ya dok ya, untuk mengurangi gejalanya bisa. Iya, kadang mekanik ya dok ya, Iya, kan betul, pekerja misalnya ibu rumah tangga atau misalnya yang terlalu memprovokasi gerakan nih pada wanita hamil juga bisa, karena kan odem ya, kadang Iya sih dok. kadang odem sampai terjadinya pembengkakan, jepit sarafnya sini juga bisa. Oke, siap dok. Nah, mungkin tadi kita ada pertanyaan selanjutnya lagi dok. Kaitannya mungkin mengenai terapinya ya, tapi mungkin tadi sudah kita singgung sedikit dok. Apakah insomnia ini bisa disembuhkan dengan terapi? Bagaimana prosedurnya ya dok? Bisa ya dok. Optimis bisa. Optimis bisa ya. Apalagi kalau insomnia akut, triggernya hilang, biasanya hilang. Kecuali kalau insomnia kronik, kemudian insomnia ada underlyingnya, ada penyebabnya, itu memang butuh effort yang lebih besar lagi, tapi bisa dilakukan ya. Dan terapinya yaitu tadi non farmakologi. Kemudian kalau dibutuhkan ya kita masuk ke farmakologi, tapi yang utama sih non farmakologi dulu. Dengan sleep hygiene atau CBT tadi itu ya dok ya, kognitif. CBT, sleep hygiene, relaksasi. Terus ada istilah stimulus kontrol, restriksi waktu tidur, itu ada beberapa pendekatan non farmakologi, dan setiap pasien juga beda-beda dok. Ada yang dengan ini sudah membaik, ada yang ini. Ya bergantung respon terapi juga ya dok ya, berarti karena memang istilahnya medicine is art ya dok ya. Kayak satu pasien beda penanganannya. Obat aja juga beda dok. Betul dokter. Oke. Mungkin ini bisa menjadi pencerahan ya, dan mungkin juga untuk teman sobat-sobat insomnia gitu, jangan khawatir bahwa sebenarnya tuh bisa ditangani ya dok ya, jika kita juga mau berusaha supaya bisa keluar dari insomnianya ini ya dok gitu. Oke, ini ada lagi dok pertanyaan, tapi mungkin ini kaitannya pada anak ya dok, tapi boleh mungkin bisa dijawab sedikit dok. Dari Purwandari Daning ya dok. Oke, gangguan tidur terjadi pada anak sampai tidak tidur semalaman. Kira-kira terjadi gangguan apa? Lalu obat herbal apa yang bisa membantu tidur? Sebenarnya dicari penyebabnya dulu. Ya, ibu ya. Ibu sepertinya. Iya. Ya dicari penyebabnya dulu bu. Yang menyebabkan anak tidak bisa tidur itu apa? Kemudian usianya, kemudian misalnya kalau usia remaja ya mungkin kan beda kasusnya sama yang usia balita, jadi memang harus dicari penyebabnya dulu seperti apa. Obat herbal kalau di Indonesia itu, kalau di luar mungkin banyak ya obat herbal, kemudian lagi di Amerika itu kan kadang dibeli di online aja bisa, tapi kalau di Indonesia kan tidak sebebas yang sekarang. Ada beberapa penelitian yang herbal itu
mungkin bisa mengurangi gangguan tidur terutama insomnia. Obat-obatan kayak ada obat tanaman yang bisa. Tapi kalau di Indonesia mungkin belum ada ya. Tapi side effect-nya, penggunaan jangka panjangnya belum diteliti secara maksimal. Jadi kita nggak tahu juga. Jadi kalau saya misalnya anak-anak ya langsung ke misalnya ke neuropediatrik ya, kita cari penyebabnya. Murni enggak ini gangguan tidurnya primer. Biasanya jarang ya kalau anak-anak. Biasanya kan ada underlying-nya, penyebabnya apa dulu. Dicari penyebabnya dulu. Kalau sudah ketahuan kemungkinan penyebabnya ya kita atasi A-nya dulu. Berarti lebih ke kita cari ininya ya dok ya, kemungkinan penyebabnya, tapi itu pun juga melalui anamnesis dan pemeriksaan yang mendalam ya dok ya, untuk menentukan penyebab dari gangguan tidurnya ini ya dok. Nah mungkin ini dok, kita kan tadi membahas mengenai bentuk gangguan tidur, kemudian pendekatan terapi yang bisa dilakukan. Mungkin ada nggak sih dok kalau istilahnya sisi preventif untuk mencegah supaya terjadinya gangguan tidur, kita mungkin bisa bahas lebih dalam lagi dok. Kira-kira selain tadi mungkin kita setting sleep hygiene kita yang baik, kemudian adakah mungkin olahraga dok atau mungkin exercise apa mungkin dok yang bisa untuk mengurangi insomnia di malam hari gitu dok? Terapi relaksasi dok. Relaksasi biasanya teman-teman sejawat psikiatri kan lebih jago ya. Relaksasi itu seperti apa, kemudian terapi kognitif, kemudian ada yang kalau sudah terjadi insomnia ya dok ya, yang non farmakolik, ada yang istilahnya itu restriksi waktu, restriksi waktu tidur, atau istilahnya restriksi tidur. Jadi kita mengurangi waktu di dalam kamar. Kan misalkan kita tidurnya 5-6 jam sehari ya, bisa ada yang 7 hari. Sebenarnya kan orang beda-beda ya. Ada yang menurut saya 6 jam kualitas tidur saya sudah bagus kok. Saya 7 jam baru bagus, ada 5 jam. Dulu ada yang bilang kriteria tidur harus 7-8 jam. Tapi kan sekarang enggak, tergantung kualitasnya. Kalau 8 jam tapi cuma stadium 1-2 kayak tidur ayam kan juga kualitasnya juga kurang ya. Jadi sebenarnya kan setiap individu juga beda-beda. Jadi mengurangi waktu di tempat tidur. Jadi ke tempat tidur tuh ya waktu tidur. Kalau misalkan tidak tidur ya jangan kalau waktu bukan tidur ya jangan ke tempat tidur atau kamar tidur. Meskipun kita kelelahan, meskipun kecapean, kalau belum waktunya tidur ya jangan ke kamar tidur. Kemudian hindari tidur di siang hari. Hindari tidur di siang hari untuk pasien yang mengalami insomnia ya. Kemudian ada yang stimulus kontrol. Stimulus kontrol itu jadi mengontrol stimulus dalam istilahnya tempat tidur ya untuk tidur ya, jangan untuk aktivitas yang lain. Jadi benar-benar kita kontrol. Kemudian kalau waktunya bangun ya bangun, kalau waktunya tidur, terutama kalau misalnya jam dini nggak boleh, tapi kita pakai alarm. Kalau udah alarmnya bunyi ya sudah kita bangun. Kalau misalnya saya sudah ngantuk ke tempat tidur ya, ke tempat tidur, tapi 10-15 menit saya nggak bisa tidur ya, keluar dulu. Keluar dulu. Nanti kalau ngantuk lagi balik kembali lagi. Kemudian tadi ya waktu, jadi benar-benar tempat tidur tuh ya untuk tidur. Kalau misalkan jam tidur ya masuk ke tempat tidur, ke kamar tidur, kamar tidur. Kalau enggak ya keluar. Dan edukasi untuk non farmakologi itu dok, susah-susah gampang. Apalagi yang melakukan ya, kita tidak memungkiri ya, itu kan perlu kerjasama dan niat ya, niat dari pasiennya, pengen keluar dari gangguan tidurnya atau tidak. Dan itu ada yang sampai berulang-ulang melakukan ya tetap sulit. Tidak bisa sekali 2 kali dilakukan. Misalnya hari ini saya masih gagal dok, hari kedua masih gagal, hari ketiga, sampai berulang-ulang baru dia berhasil. Bisa. Kan karena merubah habit itu ya dok ya, jadi yang membuat butuh effort berlebih istilahnya ya dok. Beda kalau obat ya udah langsung. Ya dok, kadang pasien tuh saya sulit tidur gitu, maunya langsung dikasih obat, gitu. Padahal sebenarnya kan yang utama adalah mengubah habit sendiri itu. Karena
kan kita tahu banyak obat-obatan obat-obatan untuk insomnia itu sedatif ya, Betul, sedatif. Jadi ketergantungan Iya. itu kan yang sebenarnya kita hindari. Tapi kalau memang perlu sekali, ya mau nggak mau ya harus kita berikan, Iya. tapi dengan pengawasan dari dokter. Kemudian biasanya kita berikan dosis sekecil mungkin, terus kita evaluasi sampai dosisnya berkurang, Cok. Oke, siap dok. Nah, mungkin ini dok kalau untuk terkait olahraga dok, kalau apakah dia benar-benar bisa membantu untuk memperbaiki kualitas tidur itu dok, misalkan seperti berenang atau mungkin rutin jogging gitu dok, apakah itu cukup berefek dok kalau misalkan pada saat di malam hari untuk masuk ke fase tidurnya gitu dok? Boleh dok, olahraga itu boleh, malam hari boleh, tapi jangan waktu mau tidur. Jangan dikasih jarak setengah jam sampai 1 jam mau tidur tuh jangan olahraga. Kalau olahraga kan heart rate-nya naik, kecapean, itu kan biasanya nanti sulit mengawali tidur. Tapi kalau misalnya 3 jam, 2 jam, atau 4 jam sebelum waktunya tidur kita berolahraga itu bagus malahan. Kita kan tahu kalau olahraga kan mengeluarkan neurotransmitter, endokrin, itu kan morfin, endorfin, itu yang meningkatkan merasa senang, merasa bahagia kan. Terus sebenarnya nggak apa-apa, malah bagus. Bagus. Kalau itu sudah jadi kebiasaan, ya dikontinyukan tidak masalah, tapi jangan pada waktu jam-jam mau tidur. Misal yoga mau tidur gitu malah relaksasi. Iya, oke dok. Siap. Mungkin nanti diperhatikan waktunya aja ya dok ya, kalau untuk ini ya. Oke, mungkin ini ada lagi pertanyaan dok dari Kezia_Putri. Mungkin ini sering dialami oleh teman-teman dok. Rebahan, dok, jika tidur malah berlebihan dan badan jadi lemas serta kepala sakit, apakah hal tersebut juga termasuk gangguan tidur? Perlukah juga ke dokter dok? Oke, sobat-sobat yang suka rebahan ini. Rebahannya rebahan tidur terus ya. Kan kalau kita tidur terus kan membuat kita juga nggak fit ya dok, ya, menjadi lemas, nggak segar ya. Sebenarnya untuk ini apakah saya sudah masuk ke kriteria gangguan tidur ya dok? Misalnya hipersomnia tadi ya harus di screening lagi dong. Apakah benar-benar hipersomnia mudah tidurnya? Kalau sudah masuk ke hipersomnia, gampang tidur, hipersomnia sudah masuk ke gangguan tidur. Tapi kalau misalnya ada yang mempunyai habit, saya cuma duduk aja udah tidur kan, itu bangun lagi ya, lagi Tapi kalau misalnya tidak masuk ke kriteria masuk hipersomnia, ya biasanya kita pakai questionnaire nama Pittsburgh Sleep Test ya. Itu biasanya nggak apa-apa sih dan tidak mengganggu aktivitas, dalam artian dia tidurnya itu kalau pas santai, misalnya siang hari santai tiba-tiba langsung tertidur, habis itu bangun lagi, dia bisa mengerjakan nggak masalah. Tapi kalau misalnya sampai dia mengganggu aktivitas pada waktu siang hari, ya itu harus benar-benar perhatian ya. Apakah ini sudah hipersomnianya sudah sampai sudah masuk ke kriteria hipersomnia, salah satu gangguan tidur itu. Dibutuhkan assessment lebih lanjut ya dok ya terkait ini ya dok. Mungkin kita bahas 1 atau 2 pertanyaan lagi dok, karena juga mungkin waktunya sudah mulai mau habis. Nggak terasa ya dok ya? Iya nggak terasa dok, ini karena ternyata banyak sahabat JIH yang punya gangguan tidur mungkin dok di luar sana ya, jadi mungkin penasaran nih sama dokter Yati. Mungkin ada lagi dok, pertanyaan terakhir dari Dewi Damayanti. Dok, saya Dewi, usia 24, saya sering mengonsumsi obat saraf karena terkena HNP. Efeknya saya rasakan sering tidak bisa tidur dan gelisah. Bagaimana ya dok mengatasinya? Ini HNP-nya ya, ini mungkin masih nyeri kali ya? Iya dok, sepertinya. Jadi walaupun sudah diobati, sudah kemungkinan sih masih nyeri HNP-nya. Kalau misalnya masih nyeri ya harusnya diterapi sampai nyerinya membaik, intensitasnya jauh berkurang gitu. Kalau dari obatnya, mohon maaf, ini ibu atau bapak ini? Sepertinya ibu kayaknya ibu ya. Mohon maaf, kan kita tidak tahu yang obat diberikan apa, side effect-nya apa. Jadi kalau misalkan kalau yang saya cermati tadi, kemungkinan ibu masih kondisi nyerinya masih ada, karena HNP itu kan kadang dengan pengobatan, rehabilitasi, apalagi kalau grade-nya udah 3-4 ya dok, udah sampai
apa itu Bulging, bantalannya, iya, bulging. desek-deseknya, Iya, Dok. desek sarafnya udah sampai dalam, itu kan Mm-mm. biasanya nyerinya juga intensitasnya lebih tinggi. Mm-mm. Itu biasanya memerlukan penanganan yang lebih ekstra. Ya harus kita gali lagi, Bu, apakah eh, Ibu sulit tidur, merasa tidak tenang, memang benar-benar dari obatnya? Apa memang nyerinya masih belum teratasi? Baik. Atau memang dari yang lain? Oke. Nah, itu perlu assessment lagi. Oke, berarti bisa jadi intervensi nyerinya butuh lebih ini ya, ada tindak lanjutnya lagi ya, Dok. Oke, mungkin ini kita sudah mencapai di penghujung acara, Dok. Oke. Mungkin ini sekalian kita mau mengumumkan untuk pemenang giveaway bagi 4 orang yang beruntung ya. Karena tadi sudah bersedia untuk bertanya melalui Instagram ataupun YouTube Live. Mungkin sekarang saya akan umumkan untuk pemenang pertama dari @Rahel_Evodina. Selamat. Kemudian yang kedua dari @Bunda_Kesha Anindya. Yang ketiga dari @Vinda06. Dan yang terakhir dari @Asa_D08. Selamat kepada 4 orang yang beruntung. Nanti untuk kelanjutan hadiahnya nanti boleh menghubungi admin RSJH Solo. Oke. Mungkin ini, Dok, kita kan sudah mencapai di penghujung acara, Dok. Mungkin kita juga sudah banyak sharing ya, Dok, ya, terkait dengan gangguan tidur yang biasa dialami oleh sahabat JH juga gitu. Mungkin semisal ada sahabat JH yang ingin berkonsultasi dengan dokter, boleh disampaikan, Dok, terkait jadwal dokter selama di RSJH. Jadwal praktek saya Jadwal di praktek, JIH ini seminggu sekali, masih sekali, Dok. Seminggu Oke. sekali, hari Rabu jam 4 sore sampai jam 6 sore. Baik, oke. Mungkin saya jadi kalau teman-teman sahabat JH mau konsul ke Dokter Eti boleh dicatat ya tadi terkait jadwal dokternya. Mungkin sedikit ini, Dok, statement penutup untuk acara Health Talk kita pada hari ini. Sesuai topiknya ya, Dok, ya. Oke, Dok. Gangguan tidur pada penyakit neurologi. Iya. Jadi sebenarnya gangguan tidur, insomnia, jangan khawatir, bisa diatasi ya. Selama misalkan kita merasakan sesuatu, misalkan oh ini saya perlu penanganan nih, saya tidak bisa menangani gangguan tidur saya, misalnya gangguan kesulitan tidur atau mudah ngantuk, ya langsung ke fasilitas kesehatan, ke dokter, bisa ke dokter saraf. Kemudian kalau misalnya gangguan tidur disebabkan oleh penyakit neurologisnya, ya kita harus mengontrol penyakit neurologis, kita kontrol, misalnya pasien stroke, pasien Parkinson, sambil kita evaluasi. Biasanya memang pada pasien-pasien neurologi yang mengalami gangguan tidur, ya kita lebih intervensinya lebih lagi, Dok, lebih masif lagi, lebih ekstra lagi. Selain kita kontrol penyakit primernya karena underlying ya, biasanya kita juga memberikan obat-obatan untuk mengurangi gangguan tidurnya, apakah insomnia apakah hipersomnia. Oke, mungkin itu ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Yeti yang sudah berkenan untuk sharing sama sahabat JH terkait dengan gangguan tidur pada penyakit neurologi ini ya, Dok. Sama-sama, Semoga sehat Dok. selalu, Dok. Iya, Oke, sama-sama. saya ucapkan terima kasih juga kepada sahabat JH dimanapun berada yang sudah menonton hingga akhir acara Health Talk pada hari ini. Sampai ketemu pada sesi Health Talk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woo!